Gilliard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winella dari kelas 12 IP1. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sistem demokrasi liberal dan parlementer di Indonesia. Indonesia pada masa demokrasi liberal atau kebebasan menjalankan sistem parlementer atau kepala negaranya yaitu presiden. Presiden punya hak untuk memilih Perdana Menteri. Kemudian Perdana Menteri membentuk kabinet. Kabinet tersebut berisi para partai yang berkoalisi pada koalisi partai yang akhirnya mengisi kursi di kabinet sebagai menteri. Sistem kabinet ada juga parlemen, yaitu bertugas sebagai legislatif dan Perdana Menteri sebagai eksekutif. Dalam parlemen berisi wakil dari semua partai yang mempunyai haknya masing-masing. Nantinya parlemen bisa menurunkan Perdana Menteri dengan mosi tidak percaya. Beberapa poin dari bab ini adalah Kabinet pada masa demokrasi liberal konstituante. 1. Nafsir dari tahun 1950 sampai 1951 dari Partai Masyumi. Program kerja Nafsir yaitu mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilu, menyempurnakan susunan pemerintah, meningkatkan keamanan dan ketertiban, memperkuat perekonomian masyarakat, membantu membangun perumahan, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, antara lain kesehatan dan pendidikan, penyempurnaan angkatan perang, kebijakan ekonomi atau sistem ekonomi. Benteng konstitusinya adalah Sumitro atau Menteri Perdagangan, pembenahan kredit kepada rakyat, dan penyelesaian Irian Barat. Presentasi Nafsir yaitu Sumitro Plan atau industrialisasi, masuknya Indonesia ke PBB sebagai anggota ke-6 pada 28 September 1950 dan terjadinya perundingan dengan Belanda mengenai Irian Barat. Sedangkan jatuhnya Nafsir karena adanya mosi Hadikusumo, banyaknya pemberontakan, gagalnya perundingan dengan Belanda, dan gagalnya pemilu. Kemudian yang kedua yaitu Sukiman dari tahun 1951 sampai 1952 dari Partai Masyumi juga. Program kerja Sukiman yaitu menjalankan tindakan-tindakan tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman, serta menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara, menyiapkan persiapan pemilu untuk membentuk konstituante dan menyelenggarakan pemilu dalam waktu singkat. Pemilunya untuk memilih DPRS dan Dewan Konstituante untuk merancang perundang-undangan dasar, mempercepat ekonomi daerah, menyiapkan undang-undang tentang pengakuan serikat buruh, dan membahas hukum agama sesuai kepentingan petani, menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif, mempercepat peninjauan kembali persetujuan KMB, memasukkan Irian Barat ke wilayah Indonesia secepatnya. Nasionalisme The Bank adalah bank sirkulasi dan berganti nama menjadi Bank Indonesia. Kemudian mundurnya Wilopo yaitu disebabkan oleh mosi tidak percaya yang diberikan kepada mereka. Mosi tidak percaya pemberian seluruh parpol atas dugaan penyelewengan teknis dan teknologi terkait dana bantuan asing. Mutual Security Act atau MSEAS yaitu mengenai bantuan ekonomi dan militer untuk mencegah maraknya komunisme di Indonesia. Para parpol menganggap Kabinet Sukiman memihak kepada Amerika dan bersekutu dengan Amerika. Hal ini mengakibatkan adanya mosi tidak percaya kepada Kabinet Sukiman dan dia mundur sebagai kepala kabinet. Kemudian yang ketiga yaitu Wilopo dari tahun 1952 sampai 1953 dari Partai PNI. Program kerjanya adalah
melaksanakan pemilu untuk konstituante dewan-dewan daerah, mempercepat usaha-usaha perbaikan untuk pembaruan pendidikan dan pengajaran, menghilangkan hasil-hasil KMB yang merugikan rakyat dan negara, menyediakan organisasi pemerintah pusat, melengkapkan perundingan perundang-undangan pembaruan untuk meningkatkan derajat kaum buruh guna menjamin proses produksi nasional, menyelesaikan penyelenggaraan dan mengisi ekonomi daerah, meneruskan perjuangan memasukkan Irian Barat dalam wilayah Indonesia secepatnya. Mundurnya Wilopo yaitu 1. Adanya krisis ekonomi yang disebabkan oleh ekspor Indonesia yang menurun, sedangkan impor naik atau mahal. Munculnya gerakan separatisme dan sikap provinsialisme yang mengancam keutuhan bangsa. Terjadinya peristiwa 17 Oktober 1953 atau adanya demokrasi di depan istana presiden oleh Angkatan Darat dan rakyat. Dari Ahana Nasution dicopot dari jabatannya. Kemudian konflik ini semakin panas antara pendukung Ahana Nasution dan Bambang Supomo. Konflik internal militer Angkatan Darat karena perbedaan pendapat antara Ahana Nasution, atasnya DPR terlibat dan ikut campur karena benci kepada Ahana Nasution. Terjadinya peristiwa Tanjung Morawa di Sumut pada 16 Maret 1953, yaitu sengketa tanah antara petani lokal dan pemerintah. Yang awalnya tanah itu milik orang asing atau yang ditinggalkan setelah Indonesia merdeka, kemudian dikuasai oleh petani lokal, dan pemerintah juga ingin tanah tersebut untuk dibuat sawah atau ladang. Pemerintah berusaha melakukan perundingan dengan petani lokal, tetapi ditolak oleh petani. Kemudian pemerintah melakukan pemalsuan, akibatnya 5 petani tewas. Yang keempat yaitu Kabinet Ali Sastro-Midjojo I pada 31 Juni sampai 24 Juli 1955 dari Partai PNI. Program kerjanya yaitu memperbarui tatanan politik untuk pengembalian keamanan dan ketentraman, dan juga menyempurnakan hubungan antar alat-alat kekuasaan negara, melaksanakan pemilu dengan segera, mendesentralisasi dan otonomi daerah, yaitu penyerahan kewenangan daerah untuk mengatur daerahnya sendiri, memberantas korupsi, membentuk politik luar negeri yang bebas aktif, meniadakan hasil KMB, dan perjuangan menyatukan Irian Barat. Sistem ekonomi Alibaba yaitu ada 3. 1. Kebijakan ekonomi yang dikeluarkan dengan tujuan untuk mempersiapkan penguasaan agar bisa bersaing dengan penguasaan lokal. Yang kedua, isinya pelantikan pengusaha lokal. Dan yang terakhir, pemberian kredit prestasi Ali Sastro-Midjojo I adalah pelaksanaan konferensi Asia Afrika dibanding tanggal 18 sampai 24 April 1955 dan dihadiri oleh 25 negara. Tujuannya adalah untuk melawan kolonialisme dan neokolonialisme. Kemudian kemundurannya yaitu adanya pertikaian politik, krisis ekonomi dan IKN, banyaknya permasalahan keamanan atau pemberontakan DITII. Selanjutnya yaitu Baharudin Hararap dari 12 Agustus 1953 sampai 3 Maret 1956. Kabinet ini adalah satu-satunya kabinet yang ditunjuk oleh wakil presiden. Program kerjanya antara lain 1. Mengembalikan kewibawaan pemerintah. 2. Menyelesaikan undang-undang persentralisasi. 3. Melaksanakan pemilu 1955. 4. Memberantas korupsi. 5. Menghilangkan faktor-faktor yang menyebabkan inflasi. 6. Meneruskan perjuangan pengembalian Irian Barat. 7. Mengembangkan politik kerjasama Asia Afrika berdasarkan politik bebas aktif. 8. Melaksanakan finansial ekonomi atau PINEK pada 7 Februari 1956, yaitu melepaskan penerimaan delegasi
untuk melepaskan keterkaitan ekonomi dengan Belanda atau yang di dalamnya ada pembatalan KMB. Prestasi dari Baharudin adalah 1. Terjadinya perbaikan ekonomi dan pengendalian laju inflasi. Inflasi menurun. 2. Berhasil melaksanakan pemilu. Pemilihan DPR dan Dewan Konstituante dengan pemenang pemilu pada 4 partai, yakni PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Kedua pemilu ini dianggap sebagai pemilu paling jujur. Kemudian berhasil menyelenggarakan permasalahan militer, konflik angkatan darat berhasil diselesaikan dengan kembali diangkatnya A.H. Nasution sebagai KASD. Pembubaran Uni Indonesia Belanda, menyelesaikan pemberontakan Daud Barre, kemudian mundurnya yaitu karena telah terlaksananya pemilu 1955, karena ada 4 partai yang sudah menang pemilu. Otomatis pemilihan kabinet harus dari 4 partai yang menang. Pemilu ini menjadikan kabinet Baharudin Hararap menyerah dan mendatanginya ke presiden. Kabinet Baharudin satu-satunya kabinet yang mundur karena kemauannya sendiri, bukan dari mosi tidak percaya dari partai lain. Kemudian Kabinet Ali Sastro Midjoyo II dari tahun 1956 sampai 1951. Masih dari Partai PNI. Program kerjanya yaitu pembatalan KMB baru terrealisasi pada saat Kabinet Ali. Perebutan Irian Barat, merancang RPLT atau Rencana Pembangunan 5 tahun. Memperbaiki keuangan negara atau banyak perusahaan Belanda yang dijual ke orang Cina. Menjaga keamanan dari pemberontakan PRRI atau Permesta, polugasi bebas aktif, dan yang terakhir yaitu membangun industri nasional yang bertujuan agar Indonesia mandiri. Prestasinya yaitu pembatalan KMB. Mundurnya karena adanya pemberontakan PRII atau Permesta, semangat anti-Cina, sehingga pada saat itu terjadi krisis ekonomi di Indonesia. Mundurnya menteri-menteri dari Masyumi karena banyak terjadi protes dari daerah-daerah partai Masyumi yang menginginkan Ali mundur. Terakhir yaitu Juanda pada tahun 1957 sampai 1959 dari Zakyan Kabinet. Program kerjanya yaitu 1. Membentuk Dewan Nasional untuk menampung aspirasi-aspirasi rakyat yang tidak tersalurkan. 2. Menormalisasikan keadaan Republik Indonesia. 3. Melanjutkan pembatalan KMB. Kemudian yang keempat, merebut Irian Barat. Yang kelima, mempercepat pembangunan. Dalam hal ini ada dua yaitu Munaf dan peristiwa Cikini. Munaf adalah Musyawarah Nasional Pembangunan, membahas tentang pembangunan dan perekonomian di Indonesia. Sedangkan peristiwa Cikini pada 30 November 1957 adalah percobaan pembunuhan kepada Presiden Soekarno, sekolah rakyat Cikini, anak Soekarno yaitu Megawati, dan guru sekolah di sana. Pada saat ulang tahun sekolah, granat menewaskan 9 orang yang diluncurkan. Aksi ini dilakukan oleh Gerakan Anti PKI. Prestasi Kabinet Juanda yaitu Deklarasi Juanda 13 Desember 1957. Deklarasi Teritori Laut Indonesia. Mundurnya Kabinet Juanda yaitu karena adanya dekret Presiden pada 5 Juli 1959. Pembubaran Dewan Konstituante karena kegagalan Dewan Konstituante menyusun undang-undang baru. Berlakunya Undang-Undang 1945 kembali, serta pembentukan MPRS dan DPRS. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.